Pagi yang enak apa ya? Selamat pagi dan selalu selamat pagi. Kembali kami mengudara dari channel DKC dalam Katolik Menjawab. Pagi Om DKC. Pagi Om Fik, dari mana saja, Fik? Baru saja sampai bareng Om Michael keliling komplek. Pagi Om DKC, bagaimana kabar hari ini? Om DKC lanjutin dong, soal cerita yang kemarin, tentang gereja Katolik dan Protestan abad 16. Ayo kita lanjutin. Seru nih. Kisah ini dimulai pada Kita abad lanjutin 16. ceritanya. Wow, mantap nih, kita dengerin lanjutan ceritanya. Tentang Martin Luther yang membuat ajaran gereja baru dengan nama Protestan. Kisah ini dimulai dari Martin Luther masih bersama dalam satu ajaran gereja yang satu ajaran dan apostolik, kudus dan apostolik. Dalam sebuah cerita Martin Luther dalam khotbahnya tentang dan pembelaan 95 tesisnya dalam Resolutions yang sampai ke uskup. Uskup memperingatkan Martin Luther untuk tidak meneruskan ajarannya dan Martin Luther setuju. Dan situasi berubah ketika Uskup von Eyck menugaskan Johann Eck memeriksa ajaran Martin Luther. Ternyata 18 tesisnya adalah sesat, heresi soroti ajaran Jan Hus. Itu melanggar kasih Kristiani, merendahkan order hierarki gereja dan menghasilkan pemberontakan. Hal ini disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obelisci, yang beredar diberikan kepada Bapak Uskup, dan diberikan kepada kalangan sendiri tidak dipublikasikan. Namun manuskrip ini sampai ke tangan Luther dan Luther menjadi sangat marah. Lalu Eck menulis kepada Luther untuk berdiskusi dan meminta kejelasan tulisannya. Dan agar Luther tidak marah dan tidak membawa menjadi pertentangan publik, baik melalui kuliah atau melalui tulisan. Namun Martin Luther malah mengeluarkan Asterici, 10 Agustus 1518 yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Atas dasar itu maka gereja Katolik memberikan ekskomunikasi dan memberikan ruang dialog kembali untuk berdiskusi menarik ajarannya, tetapi karena Martin Luther tidak menghiraukan ekskomunikasi dari gereja Katolik, maka gereja Katolik memberikan anatema kepada Martin Luther. Singkat cerita, Martin Luther merevolusi ajaran gereja Katolik, yaitu 73 kitab menjadi 66 kitab dan 7 sakramen menjadi 2 sakramen, dan menamakan ajaran barunya Kristen Protestan. Namun gereja Katolik menegur Martin Luther karena telah menyimpangkan ajaran Yesus Kristus. Bila ingin mereformasi, kenapa Martin Luther tidak bersama-sama mereformasi dari dalam? Kenapa Martin Luther membuat ajaran baru? Sungguh aneh Luther ini. Dari sinilah kisah singkat gereja Katolik dan Protestan dimulai. Selanjutnya pada abad 20 atau 502 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947 sampai tahun 1956 setelah ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. Saya ulang ya. Jadi, sejak tahun 1947-1956 sejak ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. 1. Purgatorium ayatnya bertebaran dalam Alkitab pada Perjanjian Lama, Deuterokanika dan Perjanjian Baru. 2. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di Konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. 3. Kitab suci Protestan ada 66 kitab terdiri dari 39 kitab Masoretik hasil pertemuan para 70 rabi Yahudi di Yamnia yang tidak mengakui Yesus Kristus Mesias, dan 27 kitab Perjanjian Baru hasil kanon Konsili Hippo dan Konsili Kartage. Lalu selama 502 tahun Protestan menggunakan 66 kitab dasarnya konsili siapa? Ini masalah keimanan dan keselamatan umat Protestan harus bisa menjawab menggunakan data arkeolog, manuskrip dan base evidence serta disahkan oleh bapak-bapak gereja. Karena yang mengkanon 73 kitab termasuk Deuterokanonika adalah bapak-bapak gereja. Apakah bisa dijawab oleh umat Protestan? Atau kenapa masih ada umat Protestan yang menggunakan 66 kitab? Maka umat Protestan bila mengakui dan menggunakan 73 kitab yang di dalamnya ada Deuterokanonika,
Otomatis ajaran indulgensi dan purgotarium adalah ajaran lisan dan resmi dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul dan dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan masih dijalankan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Ayo kembali ke 73 Alkitab sesuai kanon Konsili Kartago dan Konsili Hippo. Salve, salam damai Kristus menyertai kita semua. Terima kasih.